Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini saya akan mengupas tuntas lebih jelas lagi, yaitu tentang bioblog, dan sekaligus mau meluruskan atau mengklarifikasi ada kesalahan-kesalahan daripada ucapan saya di video yang sebelumnya, yaitu yang judulnya Formula Bioblog, yang mana di situ saya mengatakan 1:1 dengan 1:2, hasilnya sama. Dan yang itu saya minta maaf kepada sahabat semua, karena maksud saya sebenarnya bukan 1:2, 1:1.2. Maksudnya begini, 1:1.2 itu maksudnya, bukan 1:2. Nah, itu kekeliruannya. Sebenarnya dalam keseluruhan sepintas saya pun tidak menyadari karena itu refleks. Jadi memang yang saya maksud 1:1 sistem biasa dan 1:1.2 sistem bioblog, itu hasilnya sama. Itu yang saya maksud. Cuman saya salah menulis. Jadi ditulisnya di sini 1:2, bukan 1:0.2. Itu maksudnya. Jadi bukan seperti ini saya nulisnya. Angka satunya nggak ada, 1:2 itu saja. Nah, itu maksudnya yang saya mau klarifikasi, bahwa yang itu saya pun harus mengakui karena ya saya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa juga, dan itu bukan lupa, cuman yang saya pikir refleks ucapan dengan itu saya tidak connect gitu maksudnya. Jadi maksudnya saya begini, saya nulisnya lain gitu. Padahal yang sebenarnya bukan 1:2, 1:1.2. Dan emang apa sih artinya itu 1:1? Mananya begini. Ini maksudnya yang satu ini pakan. Pakannya 1 kilo menghasilkan daging. Nah, yang ini daging. Itu maksudnya. Jadi 1 kilo pakan bisa menghasilkan 1 kilo daging. Ini yang biasa. Dan yang ini yang bioblog. Nah, itu maksudnya. Jadi hasilnya sama. Itu yang harus saya klarifikasi, yang itu. Selain daripada itu, keseluruhan itu memang sesuai. Itu saya sudah cek, dan saya pun ada pikiran untuk menghapus videonya, tapi saya pikir agak ribet juga karena videonya sudah diupload di YouTube dan sudah ada views-nya juga, sudah banyak yang nonton juga, sudah ada komen juga dan macam-macam. Terus saya pun menghapusnya harus ada tahapan-tahapan tertentu juga gitu, harus ada referensinya lah. Dan hanya ini saja kesalahan saya nulis saja sedikit. Jadi oke lah, saya mau review aja, mau review ulang saja itu, karena lebih mudah saya bikin video baru daripada saya harus mengedit yang sudah diupload. Maknanya ada sedikit kesulitan lah kalau kita mau edit video yang sudah diupload di YouTube, karena harus memakai beberapa tahapan untuk mengeditnya juga. Itu maksudnya. Jadi saya pastikan kepada sahabat yang sudah melihat video Formula Bioblog, ini ada satu kesalahan saya dan yang maksudnya ini sebenarnya. Itu maksudnya. Oke, sejauh ini mudah-mudahan sahabat sudah paham, dan saya mau lanjutkan. Karena kebetulan juga di video yang itu ada sahabat kita yang komen, "Bang, kalau bisa jangan dicampurin dong." Jadi saya mau jelas lagi katanya. Ini ada sebagian sahabat-sahabat kita yang dari Jawa Timur. Oke, salam untuk sahabat-sahabat yang di Jawa Timur, yang di Jawa Tengah. Maksudnya begini, beliau itu meminta
Jadi saya harus membeberkan sistem bioblok itu dari mulai penyediaan air sampai perawatan dan apa saja bahan-bahannya dan sampai ke penghasilannya, nanti akumulasinya berapa, itu maksudnya. Modalnya berapa diakumulasikan dan labanya nanti dapat berapa, itu maksudnya. Jadi beliau mau satu sesi saja khusus bioblok saja, karena mungkin kebetulan sahabat kita ini dia tertarik kepada sistem bioblok mungkin. Jadi oke, dan itu pun karena bukan satu dua orang juga yang request. Jadi yang ini saya mau buatkan satu sesi khusus untuk bioblok, selain daripada penyediaan, terus pengelolaan, dan hasil akhirnya begitu. Hasil akhirnya yaitu keuntungannya dapat berapa sih per 1000 ekor daripada bioblok itu sendiri. Dan berarti untuk sistem-sistem yang lain berarti saya harus buatkan satu video yaitu tentang sesi yang lain, tidak dicampur dengan sesi yang ini. Itu maksudnya. Oke. Tapi sebelum kita lanjut ke sana, yang belum subscribe dulu, likes juga, komen juga, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel kami. Oke, kita lanjut ke pembahasan awal tentang bioblok tadi. Oke, kita lanjut. Maaf, mungkin suara saya lagi agak serak-serak karena terus terang saya lagi kurang enak badan sebenarnya, sudah 3 hari lah, karena hampir 2 bulan full saya nggak ada istirahat, paling hari Jumat saja saya ada di rumah, sisanya memang saya terus keliling-keliling lah di lapangan, makanya mungkin agak sedikit kecapean. Dan ini saya sudah 3 hari istirahat di rumah, dan saya sudah merasa agak mending karena saya pun masih punya banyak PR juga, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada sahabat yang mungkin sedang menantikan jawaban dari saya, dan saya minta maaf atas keterlambatannya jawaban saya ini. Tapi saya minta dimaklum karena saya pun tetap akan menjawab dan saya pun akan berusaha terus semaksimal mungkin. Dan terima kasih juga untuk yang mengirimkan masukan-masukan, yaitu tentang sesi-sesinya ini. Jadi saya terima dengan lapang dada karena saya pun lebih mengetahui lagi, yaitu dari komen-komen sahabat semua, dari keinginan sahabat semua, bahwa setiap satu sesi satu sistem, itu maksudnya. Jadi oke, kita mulai dari penyediaan. Apa saja sih yang harus disediakan untuk sistem bioblok itu? Yang pertama tentunya penyediaan air. Oke, kita sebut saja di sini penyediaan. Persiapan air. Persiapan air apa saja yang harus dilakukan? Pertama, sahabat pastikan dulu air itu dari mana. Oke. Jadi persiapan pertama tentunya air. Persiapan yaitu masukkan air dan kurang lebih 70 cm. Ukuran per bak berapa? Nah, ini kan kita mau mengakumulasikan penghasilan atau modal untuk 1000 ekor. Oke. Jadi di sini kita memakai per 1000 ekor sistem bioblok, atau begini saja, per 1000 ekor berarti 1 M, bukan begitu, kadang-kadang saya begini sahabat,
maksudnya. Jadi bioflok. Maksudnya di sini per 1000 ekor diameternya itu 1 meter persegi, kedalaman, lebar, dan tinggi. Itu berarti per meter kubik sebutnya begitu. Jadi per meter kubik kita kasih isi 1000 ekor. Itu maksudnya. Dan ini untuk persiapan air. Masukkan air 70 cm. Tapi sahabat harus pastikan air itu sumbernya dari mana. Jadi kita harus lebih intensif lagi nih sahabat. Karena apa? Karena ini sistem bioflok. Sistem yang berbasis intensif. Itu maksudnya. Jadi sahabat harus pastikan air ini apakah dari sungai, apakah dari sumur bor, apakah dari sumur galian, apakah dari PDAM. Dan hanya ada satu air yang sahabat bisa langsung begitu saja. Hari itu diisi, hari itu dikasih formula, yaitu dari air sumur galian. Dari sumur galian itu yang kadang pakai cincin, pakai batu bata, yang diameternya 1 meter itu, mungkin sahabat paham, sumur gali sebutnya. Itu sahabat bisa langsung masukkan media-media yang lain. Itu. Tapi nih, andai kata sahabat menggunakan air dari sumur bor, sebaiknya sahabat diamkan selama 24 jam. Hari ini sahabat isi 70 cm, besoknya baru masukkan media kalau dari sumur bor. Kalau dari sungai, kalau dari sungai seharusnya sahabat netralkan dulu dengan antibakteri, pembasmi bakteri, pembasmi jamur. Ya terserah mau pakai PK, mau pakai garam. Tapi garam memang nanti pakai, tapi kan sedikit kan memakainya, jadi tidak cukup untuk membunuh bakteri. Ataupun sahabat memakai yang sifat kimia pun boleh juga. Tapi kalau air dari sungai, kalau mau memakai obat kimia pembasmi bakterinya, sahabat diamkan selama 3 hari. Itu maksudnya. Jadi kalau air dari sungai, sahabat ini kurang yakin, mungkin ada bakteri-bakteri yang jahat, itu maksudnya. Makanya sahabat diamkan selama 3 hari. Baru masukkan media-media yang tercantum nanti. Itu maksudnya. Sebelum itu, sahabat pastikan itu dulu. Air netralkan. Memang di video sebelumnya saya sebut netralkan saja, tapi saya tidak sebut airnya dari mana. Dan ada lagi, air yang mungkin beranggapan kita sehatlah, amanlah, bebas dari bakteri. Contoh air dari PDAM atau air keran. Ada yang panggil air keran, ada yang panggil air 5, ada yang panggil air PDAM, dan itu tergantung di tiap-tiap daerah bahasanya lain. Oke, kita panggil PDAM saja. Jadi kalau air dari PDAM itu mengandung kaporit atau klorin, dan di situ bahaya untuk air. Kenapa bahaya? Karena apa? Seharusnya didiamkan dulu minimal 1 kali 24 jam. Supaya teroksidasi dulu kandungan kaporitnya itu, supaya terurai dulu. Setelah itu 1 hari baru kita masukkan media, karena di situ terkontaminasi oleh kaporit. Jadi maksudnya nanti sahabat memasukkan bakteri-bakteri untuk dipekerjakan mengolah kotoran dari bak bioflok kita, akhirnya tidak berfungsi. Karena apa? Karena airnya begitu. Oke, kita lanjut. Pertama, masukkan air. Yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima. Oke. Setelah memasukkan air, kita nyalakan aerasi. Nyalakan aerasi selama 24 jam. Atau di sini kalau 24 jam berarti ada batasnya gitu. Oke, non stop aja. Non stop.
nyalakan aerasi non-stop. Begitu masukkan air, nyalakan aerasi non-stop. Yang kedua. Dan apabila ini airnya ini sudah dimasukkan 70 cm dan sahabat merasa air itu sudah aman, sudah didiamkan atau sudah dioksidasi atau sudah diendapkan atau yang air dari sumur berarti langsung, oke, barulah sahabat masukkan satu persatu, tapi harus dilarutkan dulu. Semua media yang saya tulis di sini itu secara terpisah satu persatu, berurutan. Oke, apa saja itu? Pertama, sahabat masukkan garam. Garam dan memakai pengaplikasian per meter kubik. Jadi garamnya berapa? Oke, sahabat tambahkan 1 kg garam. 1 kg garam, dan setelah itu kapur tohor. Kapur tohor 50 gram. Molase kurang lebih 100 ml. Yang keenam, sahabat masukkan probiotik kurang lebih 10 ml atau 10 gram. Oke, jadi cara memasukkannya berurutan. Yang pasti nyalakan aerasi. Kita larutkan garam 1 kilo, mengambil air dari bak itu. Semuanya mengaplikasikan mengambil air dari bak itu. Kita ambil air ke dalam ember, kita larutkan garam. Setelah larut kita tuangkan, siram ratakan. Setelah itu kita ambil air lagi, kita masukkan kapur tohor 50 gram, larutkan dan siram ratakan. Setelah itu kita masukkan lagi molase, aduk, siram ratakan, dan seterusnya. Probiotik begitu juga. Dan sahabat bisa tambahkan juga nih, tapi ini tidak harus, yang harus yang ini, tapi bisa tambahkan juga untuk mempercepat pertumbuhan bakteri. Sahabat bisa tambahkan dedak bekatul, tapi harus diayak dulu, ambil yang halusnya, ataupun bisa menggunakan tapioka juga. Sahabat tambahkan kisaran kalau itu 1/4 kilo atau 2,5 on. Sahabat bisa tambahkan itu 1/4 kilo, 1/4. Nah, bisa ditambahkan begitu. Dan itu pun harus dilarutkan juga, maksudnya dilarutkan dulu terus disiram, diratakan, begitu maksudnya. Dan ini media-media yang wajib untuk bioblok. Karena apa? Selain daripada itu, sahabat pun harus tahu, bukan hanya tahu namanya saja, tapi fungsinya juga tahu. Apa sih fungsinya? Itu maksudnya. Jadi sahabat harus tahu juga fungsi-fungsi daripada ini semua. Itu maksudnya. Fungsi probiotik apa? Probiotik ini sahabat bisa menggunakan beberapa jenis probiotik, mau E4, mau Biolacto, mau pokoknya banyak jenis probiotik. Yang penting probiotiknya probiotik pengurai. Maksudnya probiotik yang berperan untuk mengurai sampah organik tadi. Karena apa? Jangan juga sahabat menerapkan salah probiotik, nanti sahabat kasih probiotik starter contoh. Bisa sih, tapi masa bekerjanya dia, kalau probiotik starter itu kan seperti awal nih. Awal kita masukkan air dan ini semuanya, selama belum ada ikannya, belum itu namanya, apa namanya, belum banyak kotoran, probiotik starter itu nanti akan bekerja. Karena apa? Ini ada aerasi yang menyala di dalam air. Fungsi daripada probiotik starter itu atau nitrobakter itu dia fungsinya adalah
mengolah nitrogen di dalam air. Jadi sahabat pun harus memahami tentang cara kerja probiotik itu sendiri. Probiotik nitrobakter itu untuk apa fungsinya? Karena golongan nitrobakter itu biasanya nitrifikasi probiotiknya begitu. Lain dengan lactobacillus atau Pseudomonas. Kalau KCI itu probiotik yang paling ganas. Bahkan nitrobakter pun nanti akan habis dimakan oleh KCI. Itu salah satu bakteri paling ganas, paling garang. Suka makan probiotik-probiotik yang lainnya. Itu maksudnya. Makanya di sini saya tidak menyarankan memakai nitrobakter. Itu maksudnya. Karena nanti dimakan sama probiotik yang ada di sini. Apalagi yang diharuskan untuk bioflok itu menggunakan probiotik Lactobacillus casei atau Pseudomonas ataupun yang ada di AM4. Itu maksudnya. Itu. Jadi sejauh ini sahabat paham untuk pengaplikasiannya, dosisnya. Oke. Jadi yang penting itu dulu sahabat harus paham. Kalau sahabat paham maksud dan tujuannya, insya Allah sahabat tidak membeli media-media yang tidak ada gunanya nantinya. Karena apa? Contoh nih, kita menggunakan nitrobakter. 2-3 hari dia ada mungkin hidup. Tapi setelah 1 minggu dimakan oleh bakteri-bakteri KC gimana? Kan itu tidak ada gunanya. Karena apa? Bioflok ini tugasnya mengurai sampah organik atau kotoran-kotoran tadi, mengubah menjadi pakan yang berprotein tinggi yang akhirnya dimakan lagi oleh ikan. Itu maksudnya. Itu. Oke, kita lanjut ke pembiayaannya. Berapa sih permodalannya itu maksudnya. Terus sahabat, selain daripada tahu fungsi, yang jelas begini. Seharusnya sahabat pun harus ada alasannya. Apa sebabnya sahabat mau melakukan sistem bioflok? Apa alasannya itu? Karena apa? Sistem bioflok itu mempunyai beberapa banyak kelebihan. Di antaranya hemat, penghematannya nih. Apa saja sih yang hemat? Pertama, hemat air. Karena air tidak ganti. Dan yang kedua hemat pakan. Karena pakan bisa kalau bakterinya bukan bakteri, kalau vlognya itu sudah mencapai 50 mili per 1 liter, itu sudah bisa dipuasakan. Nanti dia akan memakan vlog. Itu maksudnya. Jadi pakan lebih hemat. Bahkan bisa sampai 30% hematnya pakan. Itu maksudnya. Terus yang ketiga, hemat lahan. Hemat lahan karena apa? Identiknya bioflok itu menggunakan kolam terpal yang bulat. Jadi dia bisa diposisikan di medan seperti apapun. Itu. Dan yang tentunya juga ramah lingkungan. Gitu. Ramah lingkungan. Tentunya juga ramah lingkungan. Selain daripada itu, pastinya kualitas itu ikan sendiri. Dan tentunya juga kualitas ikan itu sendiri. Karena apa? Ikan pun selain daripada sehat, dagingnya pun tebal, bagus. Dan ada satu lagi, lebih cepat panen. Cepat panen. Kenapa bisa cepat panen? Karena begini, secara ini kita logikakan saja. Secara logika. Umumnya ikan biasa kita kasih makan ada jamnya. Contoh pagi jam 9 kita kasih makan. Kita kasih makan lagi jam 4 sore. Dan kalau untuk lele biasanya kita kasih makan malam jam 9 jam 10 malam. Kalau untuk
Kalau untuk nila biasanya 2 kali. Tapi yang jelas kenapa bisa cepat panen begini. Kalau untuk lele kita bikin 1 kali makan saja itu kalau ploknya sudah cukup itu sudah bisa mencukupi. Karena apa? Dia tidak akan kelaparan karena dia mempunyai cadangan plok yang tadi. Jadi kalaupun kita pagi nih tidak kasih makan dan dia lapar, dia bisa makan di situ, memakan plok itu sendiri. Makanya kuncinya ploknya itu harus jadi. Jadi kalau ploknya gagal maka hancurlah semuanya, nggak jadi, maka rugilah di situ. Faktor kerugian di sistem bioplok itu sebenarnya gagal daripada plok. Karena apa? Kalau plok gagal, akhirnya bakteri pun yang tumbuh bukan bakteri pengurai, justru bakteri-bakteri yang membawa penyakit untuk ikan. Dan cara penanganannya pun sangat-sangat ribet nantinya. Itu makanya dari awal ploknya itu harus jadi. Salah satu kunci utamanya dari penyediaan air, persiapan air, pastikan dulu airnya dari mana itu. Dan kalau sahabat mau lebih detail lagi mempelajari soal air, sahabat bisa melalui WA. Jadi sahabat bisa tanya langsung kondisi air sahabat di mana. Karena ini kan umum, jadi saya harus bahas satu persatu. Air bor gimana, air sumur gimana, air PDAM gimana gitu. Jadi oke, sahabat bisa langsung melalui WA. Karena apa? Di air itu sangat menentukan airnya dari mana. Apalagi nih sahabat contoh menggunakan PDAM. Airnya diisi hari itu. Setelah sampai 70 cm, lalu sahabat langsung masukkan aerasi, dinyalakan, masukkan ini semua media-media yang ini, masukkan bahan-bahan yang ini, dan saya pastikan itu nggak jadi, itu gagal. Karena apa? Karena air PDAM mengandung kaporit, itu mengandung klorin, dan saya pastikan bakterinya itu nggak hidup. Dan kalau bakterinya mati, secara otomatis ploknya pun nanti nggak jadi. Nah itu maksudnya, makanya kuncinya dari situ. Oke, sejauh ini sahabat paham? Dan kalau ada hal-hal yang belum paham, kita boleh bongkar lagi. Tapi kan namanya juga umum, jadi kan ada beberapa daerah nih. Jadi cara pengaplikasiannya pun pasti beda, itu maksudnya. Jadi untuk lebih spesifiknya, kalau belum ngena, belum paham, jadi sahabat bisa melalui WA lagi. Seperti yang ini sekarang kan saya bahas karena sahabat melalui WA. Gitu. Oke? Kalau sahabat ini sudah paham soal penyediaan ini, kalau sahabat ini sudah oke lah, secara gamblang sudah paham, baru kita beranjak ke modal. Berapa sih habis modalnya begitu. Oke. Kita mulai dari benih. Satu benih. Ini kan kita memakai 1000 ekor. 1000 ekor benih. 1000 ekor benih kali 350. Bang, kok itu enggak sama dengan yang kemarin dibuat di video yang formula bioplok kemarin, kan benih 300. Kok enggak sama? Gitu. Oke, saya mau buka tuntas juga soal itu, kesamaan. Begini, di video yang kemarin saya upload, itu saya kasih harga 300, banyak yang komplain. Karena apa? Banyak daripada beberapa sahabat kita yang 350. Nah, jadi dia bilang kalau gitu tidak fair dong bang, masa berarti yang 350 rugi dong gitu. Jadi pokoknya banyak lagi pertanyaan-pertanyaan menyusul, bukan hanya di komen dan di Facebook, di Messenger, di WA pun banyak. Jadi dia minta mau begini, kalau bisa bang bikin biaya produksinya itu yang sedikit mahal. Jadi kita mau paling kecilnya itu berapa untungnya begitu. Tapi yang biaya produksinya yang sesuai lah gitu. Kalau 300 kan itu lebih kepada kemitraan, yang bukan mitra kadang-kadang lebih gitu. Itu maksudnya. Jadi oke lah. Saya ambil dari yang non mitra, yang mandiri lah. Biasanya kan dia belinya suka hati di mana-mana gitu. Jadi seperti tidak ada cashback atau tidak ada diskon gitu. Oke lah. 350 saja. 1000 berarti 350.000.
350.000. Itu untuk benih. Yang kedua, pakan. Dan pakan pun sama. Kemarin saya kasih harga 13.000 dan itu pun banyak yang komplain. Jadi dia mau dinaikkan lagi harganya. Selain daripada spare masa, spare waktu, mungkin bulan depan bisa naik gitu. Jadi masih terhitung anggarannya. Oke. Pakan saya naikkan jadi 13.500. Pakan jadi 13.500. Oke. Dan di sini ini per kilonya, ini pakan per kilo 13.500 kali 100 kilo. Oh, ini salah, seharusnya 100 kilo. 100 kilo kali 13.500 sama dengan 1.350.000. Ini untuk pakan per kilo 13.500. Itu sudah terhitung mahal. Karena apa? Pakan ini kan per karung cuma 30 kilo. Kalau 30 kilo kali 13.500 itu mencapai 400 lebih, sahabat. 405.000. Makanya jadi mahal itu. 405.000. Dan itu oke lah. Kita bikin sedikit mahal, nggak apa-apa. Dan yang ketiga, selain daripada benih, pakan, obat-obatan yang ini tadi saya sudah rangkum ini keseluruhan. Kurang lebih biayanya mungkin di tiap daerah beda, tapi saya pun kan tidak bisa menyurvei sampling di beberapa daerah terlalu banyak. Yang saya sampling, yang saya ambil sampelnya itu ada di 4 kabupaten. Lebih kurang di 4 kabupaten itu saya tanya kepada binaan-binaan saya, oke, kamu ini harga berapa. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ada yang di bawah, ada yang di atas, seperti itu. Jadi ini untuk obat-obatan dari bukan pasir, dari garam, dari kapur, dari semualah, dari keseluruhan, kurang lebih per 1.000 ekor ini. Ini per 1.000 ekor dan sampai panen gitu. Bukan untuk media pertama saja dan sampai panen. Karena apa? Kan begini, sahabat, untuk bioplock ini kita tidak cukup satu kali memberikan ini. 5 hari atau 7 hari sekali kita harus cek gitu. Jadi vlognya mengurang enggak, berlebihan enggak. Kalau berlebihan kita oke tahan mungkin 10 hari. Kalau dia kurang kita harus tambahkan selama 5 hari sekali. Tapi biasanya kalau ikannya sehat itu 5 hari kita tambahkan bakteri-bakteri ini. Itu maksudnya. Karena kalau ikannya sehat kan makan peletnya juga banyak, jadi amonianya pun nanti banyak. Jadi pengurainya pun harus banyak juga gitu. Jadi 5 hari sekali kita tambahkan. Dan itu harus ada pemeriksaan berkala. Itu maksudnya. Jadi yang ketiga, obat-obatan lah atau media. Saya panggil media dan obat. Media dan obat. Jumlahnya 250.000. Terus apalagi, Bang? Yang di video kemarin ada yang komplain, itu tenaga kerja nggak dimasukin, biaya listrik nggak dimasukin. Oke, kita masukin semua. Yang ini saya mau lebih detail lagi. Kita masukin semua. 4 listrik. Listrik ini sampai panen, sahabat. Jangan gagal paham. Ini jumlah untuk sampai panen. Listrik 150.000. Itu untuk listrik. Terus tenaga kerja. Oke, kita masukkan lagi tenaga kerja. Kalau belum lengkap, sahabat boleh komen lagi, nanti saya masukkan lagi. Tenang saja, saya semua bahas nanti. Listrik, tenaga kerja, atau di sini tulis gaji saja. Gaji pekerja ini 270.000 per 1.000 ekor. Per 1.000 ekor nih, sahabat. Karena apa? Kalau mau 2.700.000 berarti kita harus bar 10.000 ekor, begitu. Kalau mau lebih lagi. Itu maksudnya. Jadi
karena ini kita per 1000 ekor, jadi semuanya saya dibagi supaya per 1000 itu kenanya berapa gitu. Dan ini saya sudah hasil rumus saya itu per 1000 gajinya itu, gaji pekerja itu kalau kita tidak megang lah, tidak nyentuh gitu maksudnya, diurus sama orang lain, per 1000 kenanya begitu, 270.000 ekor. Oke, apakah masih ada lagi? Oh bang, dari video terdahulu kan nggak ada kematian. Sebenarnya begini, kenapa saya tidak memasukkan kematian? Karena secara ini kebiasaan saya lah. Kematian itu, yang pertama, kematian 20% itu dianggap normal. Contoh nih 1000, ada kematian 200 ekor. Berarti ada sisa 800. Itu masih oke. Jangankan ada sisa 800, begini. Jadi itu nggak masuk biaya kalau kematian itu, sahabat. Contoh nih, 1000 ekor, tinggal sisa 800. Itu jangan panik, itu biasa saja. Karena apa? Saya akan turunkan lagi dari 1000 sampai 600. Berapa persen sahabat itu? 40% kematian. Itu oke, lanjutkan saja. Itu maksudnya. Jadi kematian saya enggak hitung modal. Enggak mesti kan nanti nombok nih. Ini kan hampir separuh, kalau jadi 1000 jadinya 600, kan hampir separuh. Nombok dong. Enggak nombok. Karena apa? Patokannya, pakannya 100 kilo atau 1 kuintal. Kalau pakannya habis 1 kuintal, contohnya begini. Sahabat yang 1000 ini kasih pakan 1 kuintal, maka itu jadinya 1 kuintal. Sahabat urus yang 600, misalkan nih sahabat nggak ada kematian, contoh 600 ekor dikasih makan 1 kuintal, maka jadinya sama 1 kuintal 100 kilo gitu. Jadi jadinya tetap sama 100 kilo jadi ikannya, dari sini ataupun dari sini, dari yang 1000 atau yang 600, itu hasilnya sama. Kalau sahabat kasih pakannya 100 kilo, maka jadinya 100 kilo. Umumnya begitu. Itu umumnya. Itu kalau sistem konvensional pun saya begitu biasanya. Tapi karena ini sistem bioblok, jadi tidak seharusnya jangan 100 kilo jadi 100 kilo. Seharusnya 100 kilo itu jadi 120 atau 130 kilo. Seharusnya itu, karena ini sistem bioblok. Oke, sahabat sudah paham soal kematian? Jadi yang saya bilang, jadi soal kematian itu dari 1000 meskipun sisa 600, itu sahabat nggak apa-apa, lanjutkan saja. Karena kita jual ikan pun bukan jual ekor, jual kilo. Itu maksudnya. Bukan seperti kita tebar 1000, pas jual kita jual 1000 lagi, bukan begitu. Tebar 1000 kita jual berapa kintal, itu maksudnya. Jadi harus dipahami itu. Jadi bukan nggak ada kematian, ada, tapi tidak menyebabkan kerugian atau keuntungan. Karena yang menyebabkan itu jumlah ikan panen itu karena pakan, banyak tidaknya itu karena pakan, bukan karena kematian. Itu maksudnya. Jadi oke, kematian berarti kita anggapkan biasa saja. Karena yang saya bilang, kalau baru mati 100, 200 itu mah nggak ngepek. Terus terang sahabat. Sahabat tebar 1000, mati 100, nggak ngepek. 200, nggak ngepek. Itu maksudnya. Jadi oke, kita bisa simpulkan berapa total modal. Total modal. Oke. 2.370.000. Oke, kita jumlah berapa total modal. 2.370.000. Harga panen kita kasih harga yang umum saja, 20.000 kali 120 kilo sama dengan
2.400.000. Oke, total modal 2.370.000. Hasil panen 2.400.000. Sisanya keuntungan nih, sisa Rp30.000. Masa Bang begitu? Ya begitulah. Begitu. Karena apa? Makanya yang saya bilang di bioblog itu, ini FCR-nya, kalau sahabat mau tahu, ini FCR-nya sudah 1:1.2. Ini FCR-nya. Jadi 1 kilo pakan menjadi 1 kilo 2 on daging. Terus kalau 1:1 gimana? Kalau bioblog 1:1, saya pastikan rugi. Itu saya sudah berulang-ulang saya katakan. Kalau bioblog 1:1 itu rugi. Itu rugi. Karena apa? Kan biayanya bukan hanya pakan dengan benih, lain dengan cara konvensional yang saya sering banyak terapkan. Hanya modal benih dengan pakan saja. Bahkan air kadang-kadang nggak termasuk modal. Gitu. Kalau dari bak tanah air nggak masuk modal, nggak. Jadi saya pastikan kalau bioblog 1:1 itu pasti rugi. Makanya saya lebih banyak lagi binaan saya yang menggunakan sistem konvensional. Karena apa? Air pun kadang-kadang nggak termasuk modal. Itu. Dan ini kan contoh aerasi nonstop. Ini ada biaya yang memang cuma sekali lah mungkin. Contoh genset. Sahabat kalau mau bioblog, sahabat harus punya genset. Karena apa? Kalau 100% mengandalkan PLN, sewaktu-waktu kan PLN ya namanya juga konsumsinya banyak kan PLN. Sewaktu-waktu ada mati lampu. Kalau 1-2 menit oke lah. Tapi kalau lebih dari 1 jam, masalah besar itu. Dan pasti banyak yang mati itu. 1 jam saja mati. Nah, itu maksudnya sahabat. Jadi sahabat pun harus mengenal lebih jauh lagi sebelum melakukan. Jangan sampai sahabat sudah belanja macam-macam barang, akhirnya setelah mencoba beberapa kali gagal, dan salah satunya sahabat kita ini dari Jawa Timur, dia memang sudah dan dia mau tahu emang berapa sih keuntungannya gitu. Jadi saya buka. Jadi keuntungan yang sebenarnya ini 30.000. Tapi sahabat pun jangan ditelan mentah-mentah juga. Contoh, ini kan ada gaji. Maknanya kalau kita sendiri yang melakukan, berarti 270 tambah 70. Kalau kita sendiri nih, kerja sendiri lah. Sendiri yang kerja. Tambah 270. Berarti kita punya 300.000 per 1.000 ekor. Kan lumayan. Maksudnya begini, kalau saya 5.000 aja, 5.000 kali per 1.300 lebihnya, tapi saya semua yang kerjain gitu, yang ngasih makan saya, yang ngerawat saya, yang jaga semuanya saya. Lumayan, kalau 5.000 aja, itu sudah 1,5 juta. Itu maksudnya. Dan ini pun mudah-mudahan sahabat bisa paham keseluruhan. 30.000 kalau kita tidak memegang. Mananya seperti contoh investasi lah, investasi. Jadi per 1.000 ekor 30.000, berarti per 10.000 ekor 300.000. Oke, kita tanam 100.000 ekor. Lumayan juga. Kalau kita orang sibuk, uang pun ada, berbagilah kepada orang yang pengangguran supaya bisa berbisnis dia. Ya, oke lah. Gitu. Tapi kalau kita sendiri yang melakukan, yang mengerjakan, insya Allah ada juga untungnya. Ada juga, ada. Seperti yang ini. Kalau kita kerjakan sendiri, ada 300.000. Karena apa? Yang penting vlognya itu syarat mutlak yang saya bilang. Vlognya harus jadi, dan syarat vlog harus jadi itu sahabat harus perhatikan dulu persiapan airnya. Ini yang harus sahabat persiapkan. Karena tujuannya kita itu memang budidaya lele, tapi
secara tidak langsung langkah pertama kita budidaya bakteri. Kita budidaya bakteri supaya bakteri nanti yang ngurusin soal potensi-potensi yang menyebabkan penyakit itu, nanti bakteri yang ngurusin. Itu maksudnya. Oke, sejauh ini sahabat paham. Saya pikir masih ada atau tidak yang masih ketinggalan yang saya belum bongkar. Karena apa? Ya dari yang kemarin memanglah, contoh listrik nggak kemasuk, terus harga pakan dan harga benih dia bilang itu masih murah bang, seharusnya agak tinggi gitu. Jadi ini pun keuntungan segini kita pun harus bijak juga, Jadi kita harus hitung ini harga benih berapa, harga pakan berapa. Berarti kalau kita mau lebih besar lagi keuntungannya, jadi kita harus cross check lagi. Oh berarti benih saya harus di bawah segitu. Ataupun oh harga pakan saya usahakan di bawah segitu. Ataupun harga obat-obatan saya harus cari yang lebih murah lagi. Dan itu lebih bagus lagi, dan insya Allah untungnya pun bisa lebih dari 500.000. Karena apa? Kalau saya sendiri melakukan di sini, contoh nih harga benih, harga obat, terus kayak probiotik saya bikin sendiri gitu. Pokoknya dibikin hemat lah. Insya Allah Bioplok itu per 1000 ekor bisa mencapai keuntungan sampai 600 bahkan sampai 700.000. Bisa sebenarnya. Tapi saya tidak menjanjikan untuk binaan. Karena apa? Apalagi yang online. Kadang-kadang yang online begini. Jadi dia kurang lengkap memberikan data kepada saya. Maksudnya saya mau data yang lengkap. Sumber airnya dari mana, kasih videonya sama saya. Terus baknya gimana, desain baknya gimana, pengaplikasiannya gimana. Dan saya pandu sepenuhnya, itu maksudnya. Dan kalaupun kurang puas, sahabatun bisa panggil saya datang ke lokasi. Dan saya siap bersedia. Itu maksudnya. Dan saya siap bersedia datang ke lokasi langsung. Makanya apabila kita melihat pemberitaan atau edukasi ini itulah di media, setidaknya yang pertama sahabat bisa menghubungi beliau walaupun dia tidak bisa datang. Maknanya ada pertanggungjawaban dari setiap kalimat yang dia ucapkan. Itu maksudnya. Oke, sejauh ini sahabat bisa memahami. Jadi kenapa saya di video terdahulu sudah sekarang bikin lagi? Ini lebih kepada mereview ulang video yang kemarin, karena yang pertama ada kesalahan daripada FCR. Jadi saya tidak bisa, ada kesalahan dari FCR, jadi saya tidak bisa mengedit begitu saja, karena kalau diedit gambarnya juga kan suara semuanya harus diedit juga itu. Jadi repot juga. Makanya saya lebih baik membuat video ulang. Karena apa? Dan ada beberapa material yang kurang sempurna bagi sahabat kita. Karena apa? Dari harga benih dan harga pakan itu biaya listrik, gaji dan lain sebagainya, dia bilang kurang sempurna. Oke, semuanya ini saya sudah masukkan tenaga kerja dan listrik semuanya, dan tetap masih ada untung meskipun 30.000, dan itu kita tidak nyentuh. Dan kalau kita sendiri yang mengerjakan 300.000 untungnya. Dan kalau kita mau lebih lagi dari 300.000, oke, benih, pakan, obat-obatan sesuaikan harganya. Karena di beberapa daerah lain-lain harganya itu. Ini sudah memasuki harga tertinggi. Maknanya kalau ini harga tertinggi, berarti keuntungan segitu itu, keuntungan yang 300 itu keuntungan yang paling kecil berarti. Oh, berarti bang kalau gitu mah ada untungnya? Ya iyalah, kalau gak ada untungnya ngapain kan gitu maksudnya. Oke. Jadi kalau di video yang terdahulu saya tulis judul, ada satu video yang judulnya itu jangan mimpi ternak lele itu ada untungnya. Ya jangan mimpi kalau pengaplikasiannya yang saya bilang tadi, kita sembarangan saja mengikuti edukasi-edukasi yang tidak bertanggung jawab, yang tidak bisa membimbing langsung. Dan itu saya pikir ini versi saya nih. Kalau dia memberi cara ini itu teori, dia sendiri tidak bisa diberi Dia sendiri tidak
bisa dihubungi secara langsung ataupun secara online, itu bagi saya tidak tanggung jawab. Karena yang sebenarnya orang yang memberi edukasi ataupun inspirasi itu yang dia siap membantu terus. Itu maksudnya. Oke, sejauh ini sahabat sudah paham. Dan yang saya tekankan, persiapan air sahabat harus perhatikan karena ini yang sangat menentukan. Oke, saya pikir cukup untuk video kali ini. Dan kita bisa ketemu lagi di video berikutnya, di sesi berikutnya pembahasan sistem yang lain juga. Nanti saya akan bahas, ini kan baru sistem bioflok, nanti saya akan bahas sistem yang lain juga, modalnya dan keuntungannya. Oke, saya pikir cukup sekian untuk video kali ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.